Dan saya ingin bertanya pada beliau, apakah benar beliau memberikan dana BLT-nya kepada orang lain atau enggak. Ayo kita tonton aja selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau ketemu idola saya, kakek Saan atau kakek Aan. Beliau hari ini saya mau temui di rumah teman saya, rumah temannya sahabat saya. Beliau ada di sini, sudah hadir sama Ato Saan. Oke. Yang atau menolak dana BLT ya? Ya nih kan, saya itu dikatakan yang menolak tidak, kan menolak 100% tidak kan. Kan saya itu ke Pak Camat, baik pun ke petugasnya, kalau bisa memberikan yang ada di bawah saya tuh. Tapi karena pewartawan dengan para Pak Camat ya, bapaknya sesuai harus menerima bantuan ini. Ya Pak, kalau sudah itu karena kalau sudah diterima itu terserah bapak sini itu memberi ke siapa juga itu kan. Jadi saya itu gini Pak, saya itu ya dikatakan ini bapaknya membangun suatu usaha demi kepentingan umum, jadi ya Pak, ya memang ya jadi sesuai bapak harus menerima bantuan. Ya saya itu ada pembelian ada perhatian dari Pak Kades, dari Pak ini pemuka-pemuka desa. Ada Pak, dengan Pak saya itu sering nolak gitu. Baik beras mungkin juga. Tapi karena dia sebagai ini tugas dan harus kena sasaran, kata Pak Kades mungkin Tuhan. Ya itu sudah diterima, itu terserah bapak situ. Ya. Dan saya itu kan ini kan berikan pemuka ke desa kan masakan kena kecewa, bukan banyak masa itu rasanya. Secara kita memang suatu membangun kebaikan itu tentu itu reaksi dan emosinya sudah tertentu itu. Tapi saya itu tidak, biarpun membangun kepentingan umum, tidak mengharapkan kepada siapapun juga. Bagaimana kemampuan saya, kemampuan adik-adik saya, dan kemampuan tenaga saya. Bukan saya minta tiap bangka tuh minta teralam atau terpuji. Tidak. Karena saya itu semata-mata hanyalah untuk demi mengabdi di nusa dan bangsa dan agama itu. Ya. Jadi yang rumah di pondok itu benar rumah asli atau? Iya, itu kan punya saya kan, itulah kan, karena saya itu pertama kali sudah alat-alatnya sudah ada, tapi karena itu karena sudah lemah mental saya itu kan, lemah mental, apalagi fisik saya itu kan, ya sedikit saya itu sering berselisih dengan anak. Oh, berselisih dengan anak. Itu tidak sekali ya. Tidak sejalur. Istilah saya ini apa yang mau diperintahkan orang tua kan itu tidak mengikut apa dia. Baik nasihat itu saya sudah potong kan, pengarahan itu dari saya itu tidak berguna lagi dah. Karena mereka tuh sering emosi itu. Pernah nencang petanung saya itu. Itu katanya. Itu saya. Jadi saya tuh pernah ada anak saya yang di Jawa tuh yang masih bergawe di Kenwood kan, di perusahaan elektronik. Dan ini kakaknya yang paling tua. Kata Pak, kalau kakak itu sering marah biarkan. Itu. Angka saya itu sudah nertibkan. Ini ketertibkan kebun ini sebagi baik-baik. Hasilnya untuknya. Kalau dia pupuk baik-baik ya itulah ya, perhatikan pupuknya. Hasilnya untuknya. Saya sedikit pun juga tidak minta untuk beli rokok, tidak saya. Tapi saya dibebaskan macam itu supaya cepat mandiri. Tidak. Itu saya itu kan. Atau kayak sering emosi, selalu dia mencari kesalahan untuk menekan saya. Ya. Kalau menekan saya itu dia disegigin aja sama menekan diri pribadi. Atau saya biarkan dah.
Biarpun nasihat, dia berikan nasihat tidak ada berguna. Biarpun beri peringat tidak ada guna. Sebab nasihat dan peringatan itu berguna orang yang mengikuti. Benar. Di situ. Bukan saya tidak memasukkan pendidikan kan. Dimasukkan ke pesantren dia tidak tekun. Nah, mau dilanjutkan ku kakak saya, ku ayah saya dah mau. Tuh kadang sudah tamat itu. Ya kadang-kadang. Nah, di pesantren pun juga itu yang meneruskan pendidikan saya dari TPA di madrasah itu kawan saya sendiri. Waktu ke Bangka itu kan ngikut proyek kayu baku Tanjung dari Jawa kita dia ingin mencari modal, akhirnya seperti ikan masuk bumbu. Tuh kan saya itu ngajar TPA itu udah itulah ada sebentar mendidik kayu arang paling di kalau Tanjung kan ada bahasa kurang lebih saya 6 bulan Tanjung ngajar TPA. Tapi waktu itu terkena lama dia terkena penyakit malaria tuh, sampai rambut gugur. Tuh saya tuh waktu ke Bangka pun juga kan di kayu bako banyak kepala-kepala sekolah bisikan Pak Uji, ada mahasiswa busi kan Pak Parno yang dinas dulu di Juritiris Bangdes Melia. Itu menawaran kalau mau jadi guru di bidang agama. Tapi saya tidak ada bakat gitu jadi pegawai. Jawab saya, Pak, saya dari pesantren. Ya, sekarang tuh masalah pendidikan tuh bagaimana yang ada di paknya masing-masing, pak agama, ya, pak bahasa Inggris, mata 3 IPS itu. Sekarang tuh lah guru. Tapi yang ya memang harus dikuasai. Kalau dulu mah yang ngajar agama guru iyalah, ngajarin guru iyalah. Kalau sekarang enggak gitu. Bagi di SMB jadi paknya bahasa Inggris, ternyata kayak SD 1 2 3 itu. Tuh saya ditawaran mana tuh, macam Pak Suradi kan madrasah di Menyampak. Nah ya ditawaran saya. Ya harusnya untuk bagian belajar di bahasa Arab dan nahu dan sorob jadi tuh saya. Tapi saya itu jadi pegawai ini seperti ini pegawai ini PNS kan tidak ada bakat. Kalau dia mendidik non itu ada bakatnya. Yang saya itu non itu tanpa pamrih, tanpa upah mau saya. Ya. Sebab saya pun juga waktu ke Bangka nih, Roy orang-orang tua di situ, apa tuh aduh cina Mas Ani sampai berangkat ke Bangka, apa yang dipikirkan lagi? Anak didik dia membuat masih ada, masih keturut ke anak-anak gitu. Tapi ya yang saya mencari modal untuk ini keperluan bidang rumah tangga gitu. Ya masalah keahlian saya itu biar benih kan kalau di pesantren dia keahlian bangunan memang ya banyak santri-santri dilatih tuh. Nah, di pesantren guru saya keahlian bidang elektronik, di bidang perbengkelan itu banyak yang tahu. Di bidang misalnya modis itu kan jahit nyulam tuh sekarang sudah banyak kan gitu. Jadi di dusun-dusun itu sekarang tuh bagi tenaga wanita tuh banyaknya nyulam menjahit. Anak saya sendiri untuk bantu anak. Udah lama atau tinggal di Bangka dong? Di Bangka dia hitunglah 76 bulanan. Tinggal di Bangka? Ya. Baru pun juga tengah menjadi wali kota. Waktu itu Pak Mujara Bupati. Jadi hitunglah. Jadi lama-lama di Bangka. 78 tahun di Bangka dong? Iya. Itu nggak 76 berarti dia deh hampir 40. 40 tahun di Bangka. Apa Di Tanjung Nur 8 tahun. Di Kajuarang nih? Kajuarang kurang lebih 30 lah. 30 tahun. Lumayan ya tuh. Kerja atau ngaret? Ya saya itu dulunya buruh dan sambil petani kan. Alhamdulillah kan ikut cara program kehidupan di kampung
Ikan ini apa orang nanam karet Nah, gitu. nanam sawit, Orang nanam sawit. sarang nanam gitu lah. Karena bakatnya di tani kan. Orang nanam zaman saya cabai nanam kan itu lah. Ya kan itu sawit kan. Sawit di situ lah kan saya yang pertama di kayu orang nyamai itulah. Sawit. Ya, Ini karena wawasan saya itu sering ke Betung. Dan waktu sudah sering ke Betung, Bangka ada lama Bu ini bikin perkebunan sawit. Saya masuk Pir Sumarko atau bangkrut. Nah, saya sudah dihibahkan itu kan itu. Jadi saya sekarang yang punya pribadi nanti. punya pribadi. Ya, punya pribadi ya, tuh saya kurang lebih lah kan 2 hektar udah. Punya untuk 2 hektar Punya saya. pribadi. Ya. Jadi itulah saya mengelola. Sekarang itu sudah mulai panen raya meningkat kan. Selama itu mengelola yang punya untuk TPA. Itu tanah itu ya cina nyebutnya bahwa ini ya. Tanah itu saya ngeritis dengan saudara Guru Suhardi. Nah, dan waktu itu dengan Kades Kayu Arang namanya saudara Herman. Nah, dia mencari lapak. Lapak itu kan adalah sebutlah ini apa hutan masyarakat itu disebut ke saya tanah TN ya. Baru saya mengucapkan ini mencari lapang untuk TPA dan Pak Kades Herman untuk kebun desa. Terus saya ditanam terus ya bersama waktu Kades desa pun juga nanam ya. Nanam jadi di desa sudah ditanam, dia dibiarkan ya. Saya masih semampu saya dipelihara semampu saya, baik biaya maupun tenaga tuh. Ya alhamdulillah sekarang. Pupuk dari mana ya, Pak? Saya tuh sudah menanya kepada pertama kali ya saudara Suhardi atau penghulu sudah Soeharto. Sudah 2 kalinya mereka tuh sepi saja tuh dia. Tuh, kalau ditanya jadi masalah saya pupuk, tuh mau menghibahkan kebun sawit yang diusahakan di lapang TPA. Orang apa wartawan cuma apa dia salah tangkap cuma dia. Itu cuma dia saudara Pak Aan cuma mau menyerahkan menghibahkan kebun sawitnya. Itu. Tapi mereka yang pemuka-pemuka Kayu cuma saya kecewa nyebutinnya. Ya, di situ kalau tanah TN ya, tentu situ siapa yang menanamnya, siapa yang mengelola. Tentu benarnya, memang tanah negara, tapi untuk dia tentukan TPA dan kebun desa itu, situ. Karena mereka kan saudaraan menghibahkan kebunnya tuh dia. Itu kebun memang siapa yang menanamnya? Oh saya menanamkan kebunnya, saya menghibahkan untuk ke TPA itu. Jadi kena kebun Paan jadi dia. Pak Camat nanya, Paan punya kebun? Punya Pak saya. Dan saya sekarang tuh mengolah punya ini kebun itu untuk TPA yang di lapang untuk ini lapang itu lapang TN nih Pak. Tapi kena dijadikan untuk hibah lapang untuk TPA kan saya mengelolanya ditanam sawit itu. Itu kata saya Pak Kades. Apa kan ya? Sudah lah sina ini apa pemuka merasakan kecewa, tapi merasakan kecewa coba diusahakan yang punya desa itu benar-benar biaya ada kan, coba tidak diusahakan ya. Dulu serahkan biaya ke saya untuk membantu saya, nah, ya tapi tidak ada mau dia jadi suruh Pak Kades ini pemuka desa ke sini emosi sampai sini emosi macam mana reaksi kata saya. Ya, direkan lah ramai emosi berjambut jadi nantinya masyarakat nonton ibarat di DPR pusat. Itu. Nah, dia. Tapi siapa mereka sekarang? Coba dengarin, apalagi punya Sailan kan dulu LPM pun dengarin saya. Saya itu bukan saya mau terpamer. Bukan saya yang merekamnya pun juga. Cuma nanya orang.
ke saya. Ya, iya kan. Itulah Pak, jadi apa tuh wartawan yang sekolah apa kuliah di Jogja. Saya ini putra bangsa Pak. Cina, Bapak nih sesuai cina, harus menerima bantuan. Apalagi sekarang cina diprogramkan oleh pemerintah. Ya Pak, memang cina kabar yang kemarin-kemarin Pak cuma banyak menolak. Memang cina. Rumah pun juga kawan-kawan mau diperkosa, ada usaha. Ya, kata saya itu Pak Kades ini, suku emosi perangkat desa. Ini berjago deh. Tapi merasakan kayak coba aja bersama-sama dengan kebun desa, urusan. Sudah malin sekarang tinggal hasilnya. Kenapa? Kan ada dana. Coba dulu dananya serahkan ke saya, sambil untuk membantu saya. Tidak. Mereka itu kadang-kadang tidak tahu menyurusi program yang dari pemerintah, apalagi kejurusan hukum, ya. Segala sifat manusiawi, kan manusiawi itu harus saling. Buat belum sekarang tengah digalakkan oleh pemerintah, sifatnya bersosial tuh, sifat tolong menolong kok. Apalagi dia mau diaturkan kepada Al-Quran hadis. Lihatin di surat Al-Baqarah itu nama supaya disebutnya yungkiguna mimma rojaknahum gitu. Jadi punya rezeki sedikit sama-sama kasih sedikit saling bantu membantu. Nah, apalagi belum di ayat yang lain. Baru surat Al-Baqarah. Jadi seorang nggak sekadang-kadang. Karena itu, kata saya kalau saya kan itu reaksi dan emosi itu biasa. Memang suatu ada aksi tentu banyak reaksinya macam-macam. Itu sebab kebenaran seseorang itu berbeda, pendapat seseorang berbeda. Sesuai kata Imam Ghazali, dia berjalan tunggang keledai gitu. Orangnya kan tunggang ya Imam Ghazali di anaknya hari wah orang bertanya dia punya perasaan orang tua anak yang terus nuntun dia itu. Dia tunggang orang tua, tunggang gua tidak sesuai nama keledai kecil tunggang orang tua sudah berat keledai itu kan dia berjalan tiap tahun aja di eret sudah dasar buyan kena apa keledai di eret ke orang tua itu maka berbeda lah itu pendapat seseorang atau paham seseorang berbeda kita tidak asing lagi ya. Rumah atau di kampung nih, di mana tuh? Inilah kalau sering kami di kebun di Payatu, di kebun yang untuk 8 TPA yang ditanam sawit sekarang tuh ya. Rumah asli atau? Rumah asli atau di kampung ini? Jadi lah, baru saya tuh yang rencanakan nih sudah susun batako yang belakang mbak ini anak Pak Haji Gunadi kan, Midun lah di situ. Itulah yang batako sampai usia 8 bulan tuh. Oh. Tapi bukan tidak ini masa biaya saya ada dengan pada saat kelemahan saya itu sekarang tuh. Jadi kelemahan ya akhirnya kelalaian gitu. Perjuangkan tempat itu. Banyak kan itulah. Coba cenderungnya ajukan. Banyak sebenarnya. Saya tuh masalah ya tidak mengharapkan yang demikian tuh sebenarnya. Karena saya pun juga sedikit benar ada biaya, bukan saya tidak mampu. Memang ya, nyantulah tidak ada untuk tempat di kampung. Karena itu pun juga batako sudah susunda. Itu peramunya sudah 2 kali ngambil peramu. Tingkap untuk lawang sudah ada, itu atap sudah ada. Ya. Tinggal pasang batu lagi ya. Ya, gini kan saya. Saya itu udah memang kalau saya baru sudah berbicara banyak kawan-kawan yang juga menggunakan tenaga banyak ya kapan itulah supaya berkembang dan
sering budak-budak tuh bertanya, budak-budak yang mereka yang mau belajar itu udah ngaji udah di mana yang pakai dia jadi saya itu timbullah kasihan ke budak-budak ya budak yang memerlukan pendidikan di bidang agama kan menanyakan. Dan saya itu kadang masuk menyambungkan saya misalnya lisan sepatah dua patah di musola budak itu udah kerja. Jadi budak bertanya tuh di mana rumah kayak ya dia. Jadi budak tuh ingin belajar yang tidak mau sifat terbuka ya. Itu kalau ada tempat saya itu lain ya. Kalau dia masalah ngadidik budak itu kan dia bukan hanya secara Al-Quran. Kita bantu dengan fikihnya, bantu di usuluddinnya. Kalau masalah tasawuf, kalau ada orang tua itu. Sedangkan kita udah di dalam ubudiyah tuh fikih itu harus dikuasai. Tuh. Apa kita pengenalan usuluddin, kita mau beribadah tuh harus tahu yang diibadatannya. Gitu. Ya melalui usuluddin kan ya. Iya. Karena saya itu di Jawa sudah biasa begitulah. Di waktu Jawa pun juga waktu kekurangan tenaga didik kan, ya di bidang agama itu bukan sedikit. Di dusun saya tuh banyak waktu itu yang ada pesantren yang agak lumayan itu baru berapa di Kawadanan Karangbunga tuh yang tahu saya baru tiga. Jadi saya tiga sekadawanan itu berarti 3 kecamatan. Yang agak termuncul kali itulah guru saya di pesantren Nurul Huda ya, Kiai Adang, santri Syekh Gandidi, Hoer Apandi yang di Manunjaya sekarang itu kan. Itu Hoer Apandi itu dulunya sebagai dosen di Universitas Gadjah Mada Jogja di BDB Pak Karno beliau. Sudah itu pernah jadi hakim di Tasikmalaya kan, terus ya sambil buka pesantren kan itu dia Manunjaya kan. Ini kan banyak di situ pesantren itu kan warisan dua tiga kan kemudian banyak lain itu. Terus Manunjaya, Hoer Apandi, terus yang di Suralaya itu ada kan pesantren di daerah Kabupaten Tasikmalaya ada Jamanis kan sini sama dia Kecamatan Bandar Ciberem ya pesantren Bandar Ciberem Cilelet ya itu apa Cinta Pada kan banyak kan banyak pesantren di situ kan. Terus di daerah Kecamatan Singaparna kan kan ini Sukamana kan banyak Cangkudu banyak Cintawana kan Cipasung ya, pesan banyak situ. Ya kalau Sukamana itu yang pesantren orang Haji Amir Mahmud, Pak Haji Jenal Mustafa yang pernah diserang Jepang. Itulah meresmikan tanam Pelawan Sukamana tuh waktu Pak Amir Mahmud itu Menteri Pedanka waktu itu Pak Haji. Ya karena orang tuanya baru ketemu di situlah kubur jenazah. Di Ancol. Di Ancol berapa ya 18 jenazah baru tahu itu. Baru dibawa ke Tasikmalaya Sukamana. Ya, baru diresmikan Tanam Pahlawan Nasional. Itulah Pak Amir Mahmud ada lagi kecil sebenarnya. Tapi alhamdulillah selamat tiap biasa beliau sampai jadi aparat polisi. Itulah yang tidak busuk tuh yang lain tinggal tulang. Cuman Pak Haji Jenal Mustafa yang dia tulang harum. Beda. Wajar. Tuh kan. Waktu ya di apapun dia ada mati Pak Haji Jenal Mustafa. Di Eret 88 juga penghabisnya dikubur hidup-hidup di Jepang itu ya lah baru tempuh ada yang ngasih tahu di Ancol 8 jenazah cuma Haji Jenal Mustafa wangi kan
Makam masih ada tuh. Makam. Hah? Makam masih ada ya? Ditemu. Pagi Jana Mustafa. Ah. Ya di Ancol baru dipindahkan ke Tasikmalaya Sukamana. Jenazah itu. Baru diresmikan gitu, sebagai Taman Pahlawan Nasional. Cuma waktu ya cuman Pak Harto yang enggak pergi, yang lain dia enggak pergi. Itu enggak di Tasikmalaya di Sukamana tuh masyarakat dengan santri itu kena sasaran ini senjata Jepang, ngeri bu, yang mati. Sasaran itu kan ting budget tuh kan sejak itu masyarakat ini udah ada yang 30, yang 40 selubang. Ya, dimakamkan ya serangan Jepang. Atau lu pulang? Hah? Atau lu pulang? Pulang. Katanya atau dek tahu lama di sini. Kami. Atau dek pulang ke kebun. Pulang kebun lah dia. Baik. Jam berapa? Ya. Setelah pulang. Jadi misalnya ada perlu apa-apa misalnya. Ya. Dia cuman berbincang atau di malam ini cuman berbincang dengan atau masalah di Kelapa ya kan viral atau orang banyak ngepost atau orang pun nyari atau dia ketemu terus. Malam ini ada kesempatan kan nggak tempuh atau alhamdulillah ketemu atau tidak ada apa ya itulah misalnya kepala media massa jangan terlalu besar-besar. Tidak ada apa istilah kata pepatah mengasih tangan kanan tangan kiri jangan tahu. Tapi di situ kan gitu memang para wartawan tuh ingin mencari fakta. Benar. Jangan hanya kabar-kabar yang itu. Ya. Dan kita pun juga bukan mau dipamer-pamerkan bukan. Nanti kalau orang salah pengertian itu sebuah maunya kena ria. Padahal hukuman dia kan batal itu kan. Tapi sebagai umat muslim, sebagai warga negara haruslah untuk membangun. Yang tengah digalakkan di zaman pemerintahan Orde Baru Pak Harto di zaman repelita sampai pelita sampai lagi itu. Jadi kita harus ada sekarang harus karya nyata. Ya. Jadi semua warga bangsa Indonesia harus membangun baik moral maupun intelektual. Jadi harus dengan karya nyata. Ya sebab dan kita ini merintis untuk tunas-tunas bangsa dari generasi kecil kan yang dewasa. Ya. Sampai apapun juga tanpa bimbingan, tanpa kan kita tuh itu pun juga kan tidak semudah membalik telapak tangan. Kesuksesan bangsa Indonesia harus menguasai keahlian-keahlian supaya dia punya sumber daya manusia yang potensial ya karena Indonesia itu kan sangat melimpah ruah kekayaan sumber alamnya tapi keahliannya adalah ya jadi di situ masih di pendidikan atau sudah tamat kuliah? Nih, tamat SMA, Pak. SMA. Jadi mau menginjak ke kuliah. Mau pulang kalau jadi kan itu kan Anda sebagai generasi penerus ya. Saya tuh tinggal menunggu waktu karena kata bangka mata gabur jadi berjalan sudah unggur-unggur dengan masuk umur. Jadi generasi muda itulah bagian baik ini penerusnya. Seperti kan Kayuaran kan. Harapan bangsa Kayuaran di tangan generasi Kayuaran.
Ya, jadi kalau generasi kayu arang sudah mulai membenahkan dirinya kan, baik menjadikan pemuka-pemuka masyarakat maupun jadi anggota-anggota ini desa apa aja tanah ini bagian pendidiknya jadi guru di SD-nya kan, seperti kan saudara Suhar atau Suhardi dengan ini Pak Guru Kalo karena itu sudah paransiun ya. Jadi generasi kayu arang itulah ya sudah berapa Pak Pil sudah kan sudah Pak Indah sudah lama kan. Pak Pil sudah meninggal ya. Jadi sekarang tuh kurang-kurang kayu arang tuh harus ada cadang yang masih PSF 3 sekurang-kurang. Tapi ini kan kita Pak marahin tak berapa tahun lagi kan ya. Berapa kemarin ini masih ngajar di kayu arang ya. Tinggal sekarang tuh itulah yang calon-calon PNS kan seperti kayak apa guru Suha, anak guru Suha tapi ya termasuk bukan ini anak guru Romsan kan bucannya nah itu ya anak saudara Mahpur kan jadi ada itu tamat ini apa ya teknik ya saudara Warjo anak Basret itu kan kadang-kadang kita masih bantu di kelapa di desa kadang-kadang di SD itu bagian G jadi ada di situ kan yang rajin kadang-kadang itulah sambil sekolah ini kuliah kan sambil ngaji. Kebetulan dia di anak Pak Boy kan Pak kan yang mondok di SMA adik kan ya syukurlah dapat kerjaan. Terus dia anak Pak Nang dia di kesehatan dia syukurlah dia jadi PNS karena sudah dapat lapangan kerja. Tapi di situ kan ada adalah sambil kerja gitu lah. Syukurlah kan kita. Semoga lah dengan ketekunan dia menjadikan sebagai pegawai. Tapi kalau sudah pegawai kita namanya pun sudah mantap kan. Ada jaminan ada menjadi pegawai. Tadi anak Pasunaria tuh yang diganggu ya. Tapi yang pegawai dia ada perusahaan CP bagian apa bagian manajemen gitu. Ini anak mantan pakar Sherman kerja perusahaan juga ya. Sekarang tuh itu mungkin ya dapat kerja ya sudah lapangan kerja yang mantap kan rasa lumayan. Ya, lumayan. Apalagi sudah jadi PNS. Hiduplah terjamin. Itu sudah ada jaminan. Pengiriman. Itulah Pak Camat kesampingannya. Ya Pak Camat saya itu menerangkan keadaan saya sendiri sama penyidik. Nanya apa-apa penyampaian punya kebun sawit ada Pak Camat. Berapa ratus batang ya Pak batang lebih dari dengan 2 hektar gitu. Alhamdulillah situ Pak dapat berpanjang sambil mengelola ini untuk kepentingan umum. Ya lah misalnya minta maaf lah bisa ada kata-kata saya kan. Itu nggak para media massa. Kalau takut kan salah paham lah dok ngomong-ngomong kalau orang ngomong yang dia kan mungkin kalau ketemu atau langsung kan orang bisa tahu bahwa berita cerita macam ini dok. Salah kan dok karena lah jam ini kan saya nak pulang ke kebun. Ya lah dok.